Halo orang-orang YouTube, kembali lagi dengan saya di channel Kanan Atas. Nah, ini saya mau ke Gua Silumbu. Ini masih mampir di kali Glagah. Seger ternyata. Jadi seperti yang saya katakan kemarin waktu di Gua Silawang, bahwa di sekitar Kali Glagah itu masih terdapat beberapa peninggalan sejarah atau peninggalan purbakala. Salah satunya Gua Silumbu. Nah, ini perjalanannya dari desa Kali Glagah, dari pemukiman ke Gua Silumbu itu sekitar 3 kilo katanya. Tapi nggak tahu, ini belum sampai. Ya, ini udah sampai pada situs Gua Silumbu. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi perjalanannya sedikit menanjak. Memang ini di atas bukit, malah nggak di kaki bukit seperti Gua Lawang. Boleh dilihat pemandangan di depannya itu lembah dan ada sungai besar juga. Nah, ini kita mau masuk ke dalam Gua Silumbu. Nah, ini saya berada di mulut gua. Jadi itu ada beberapa gua di dalam, ada 2 gua yang berisi lingga dan yoni, dan lainnya itu ya bisa disebut gua namun tidak ada lingga dan yoninya. Ayo kita masuk, coba lihat. Nah, ini seperti di selasar guanya ini terdapat apa ya, ini seperti balai, mungkin dulu digunakan untuk beristirahat atau untuk duduk-duduk daripada manusia yang kesini dulu ya. Saya sedang berada di mulut gua. Nih mulut guanya, Gua Silumbu. Pokoknya di sini lebih indah, lebih luas daripada Gua Lawang yang saya kunjungi beberapa waktu lalu. Jadi ini bisa teman-teman lihat bentuknya. Di sini di depan pintu gua itu seperti ada mading kalau zaman sekarang ya, majalah dinding begitu. Ini mungkin dulu digunakan untuk apa saya juga nggak tahu. Mungkin untuk menaruh lukisan atau apa, namun ini kelihatannya sudah pudar. Tapi ini simetris banget. Di sini kelihatan lebih simetris. Kalau kita masuk ke dalam guanya, ini terdapat anak tangga di depan pintu gua. Ada 2 buah anak tangga, 1, 2. Terdapat juga bekas engsel daripada pintu gua. Sepertinya dulu ini menggunakan pintu kayu ya, sepertinya, tapi dengan model pintu belah 2. Namun sekarang sudah nggak ada pintunya. Kalau tinggi daripada pintu guanya itu sekitar 160 cm. Nah, ayo mungkin masuk, bisa dilihat. Oke. Amoniak, banyak kelawar jadi amoniaknya. Nah, ini wujud lingga dan yoni daripada di dalam Gua Silumbu. Di sini banyak kelelawar dan bau daripada kotoran kelelawarnya itu sangat menyengat. Nah, ini masih sama kelihatan. Di sini ada batu pijakan untuk mungkin beribadah atau bagaimana saya juga nggak tahu. Di sini ada
juga ada saluran pembuangan air. Nah ini saluran pembuangan air. Entah airnya dari mana saya juga nggak tahu, atau di sini lebih kering daripada situs Gua Silawang. Mungkin juga nggak menggunakan air atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Ini simetris banget, ukurannya sekitar 1,5 cm lebarnya, berbentuk kotak. Namun di sebelah sana itu masih menyatu dengan kaki bukit, jadi nggak seperti gua liga yang ada di Gua Silawang itu bentuk kotak bener. Ini masih separuh kotak dan di sana masih menempel dengan kaki bukit. Ini bukan sebuah bangunan yang ditata di sini, namun ini sebuah kaki bukit yang dipahat sedemikian rupa sehingga berbentuklah seperti ini. Nah, di sini juga terdapat di sini terdapat sedikit ornamen seni ya di dekat saluran pembuangan air. Di sini nih ada motif sulur-sulur. Nah, ini ada 3. Sama seperti gua yang tengah ya, Silawang tengah ya. Iya, sama dengan situs Gua Silawang yang bagian tengah. Berarti satu periode. Kemungkinan satu periode, satu zaman dengan Gua Silawang pembangunannya, dan digunakan juga mungkin fungsinya hampir sama dengan Gua Silawang. Namun itu agama apa saya kurang mengerti. Nah, itu ada kelelawar. Di sana juga terdapat sebuah ruangan kecil dan di tengahnya itu ada sebuah lubang. Ini itu kemungkinan dulu digunakan untuk menaruh sesajen atau apa, kemungkinan, tapi saya juga nggak tahu. Ini ada yang aneh loh. Apa? Coba lihat, kayak tulisan, tapi itu kan kering. Dan itu bagian bahasanya itu paling jelas lewat kamera. Coba sini lihat. Ada TA apa itu? Oh, ini terdapat sebuah tulisan. Namun ini kemungkinan emang tulisan. Ini bukan. Ini oh, jadi kayak ini kan batu putih kering. Ini batu kayak gini, jadi berair. Di situ juga, tapi airnya agak kayak ke minyak sih. Ini juga sama. Nah, ini pada bangunan kedua, bangunan di sampingnya, bukan bangunan utama sih, tapi masih di dalam satu kompleks. Nah, ini ada tangga di depan, 1, 2, 3, 4. Nah, masuk. Di dalam sana terdapat sebuah batu reruntuhan. Itu kemungkinan Lingga dan Yoni juga ya, bro? Iya, kayaknya. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi udah hancur. Iya, kondisinya bisa dilihat sudah hancur. Nah, di sebelah sana, nah itu ada pintu samping istilahnya. Jadi memang di sini itu kelihatannya lebih keramat, atau mungkin sengaja dikeramatkan, atau masih mengandung nilai mistis juga. Dan di sini juga terdapat jenis keluarga pisang-pisangan. Jadi tumbuhan itu keluarga pisang-pisangan. Namun orang-orang sini itu menyebutnya dengan pisang lanang, gedang lanang gitu kan. Gedang atau pisang, lanang itu laki-laki. Walaupun tumbuhan ini berbunga, akan tetapi nanti ketika sudah mulai numbuh pisang itu mati, nggak nyampe tua pisang itu mati. Dan setelah mati nanti numbuh tunas lagi. Nah, tunasnya itu tidak seperti pisang-pisang pada biasanya, namun tunas itu muncul dari pohon yang mati itu. Jadi nggak cara tumbuhnya, cara berkembang biaknya nggak seperti jenis pisang yang lainnya. Kalau di daerah kami di sini, jenis pisang itu biasanya tumbuh di tempat-tempat yang memang mengandung nilai-nilai mistis, yang saya tahu begitu. Nah,
Ini teman-teman bisa melihat ini adalah perwujudan dari gedang lanang atau pisang namun tidak pernah berbuah pisang. Setelah berbunga paling mati, ganti pohon lagi gitu. Nah, perbedaannya dengan pisang-pisang pada umumnya itu terletak pada pangkalnya. Pangkal atau apa ya? Ya, pangkal, bener pangkal. Nah, di sini itu seperti pohon sayuran, bukan pohon, seperti sayuran caisin. Nah, boleh dilihat mungkin, guys. Nah, ini di situs Gua Silumbu Cagar Budaya ya. Jadi ini sudah lebih, sepertinya sudah lebih diteliti oleh BPCB provinsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Di papan nama itu tertulis tahun 2017. Sepertinya cukup sekian, maksudnya saya mengulas daripada Gua Silumbu. Oh ya, menambahkan bahwa penamaan Silumbu seperti yang saya katakan waktu itu di situs Gua Silawang, bahwa si itu menunjukkan tempat, lumbu itu pohon talas, gitu kan kemarin saya katakan. Namun di sini itu tidak terdapat tumbuhan talas yang seperti saya katakan. Mungkin karena sudah pada mati juga nggak tahu. Sekian ya ulasan dari saya. Semoga bisa sedikit memberikan gambaran tentang Gua Silumbu gitu. Oh iya, jangan lupa bantu kami ya untuk like dan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang.